Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai 18. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami tertunduk di hadapan Tuhan, karena malam ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, supaya firman yang kami baca adalah firman yang kami mengerti, dan di dalamnya kami melakukan firman itu di tengah hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan. Amin. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita dalam hidup ini pasti pernah menerima undangan. Undangan ulang tahun, undangan perkawinan, undangan pengucapan syukur, atau undangan dengan berbagai jenis yang lain. Kita pasti menerima undangan, dan biasanya orang yang mengundang itu adalah orang yang kita kenal atau yang mengenal kita. Sehingga dia dengan antusias memberikan undangan dengan harapan bahwa kita akan hadir di tengah-tengah sukacita, kegembiraan yang ia alami. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, dan biasanya setiap orang yang diundang akan mengupayakan kehadirannya sehingga memberikan warna lain, memberikan suasana yang berbeda dengan kehadiran kita ketika kita menerima sebuah undangan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Kristus, anak-anakku yang disayang Tuhan, kalau kita membaca Alkitab hari ini, kita sama-sama diajak lagi untuk merenungkan kitab Amsal, Amsal 9, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-18. Bagian ini adalah satu bagian dari undangan hikmat dan undangan kebodohan. Penulis kitab Amsal secara khusus, dia mau bicara tentang perbedaan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Bacaan tadi pagi dari ayat 1 sampai 9 menuntun kita bagaimana kita seharusnya hidup dalam undangan hikmat. Tetapi dalam praktiknya, penulis Amsal menyadari bahwa bukan hanya undangan hikmat yang diterima oleh orang percaya dari zaman dulu sampai dengan masa kini, tetapi juga undangan kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Amsal memperlihatkan kepada kita lewat bacaan ini bagaimana perilaku orang bebal, orang jahat, orang yang tidak berhikmat yang memenuhi undangan kebodohan itu. Di dalam rumah kebodohan, hawa nafsu, kefasikan memenuhi diri para penghuninya. Undangan itu tidak saja terbatas pada perilaku seks bebas, tetapi juga berbagai bentuk perilaku yang bebal. Iri hati, dengki, kebencian, kemarahan, akar pahit adalah bentuk undangan kebodohan. Kecurangan, kecurigaan, dan berbagai hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ini diawali oleh sang penulis dengan kalimat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, sang penulis mengingatkan orang-orang yang membaca Amsal ini bahwa pengetahuan itu diawali dari hikmat. Permulaan hikmat itu adalah ketika orang takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, karena itu yang kita sedang diingatkan dalam teks ini adalah bagaimana takut Tuhan itu adalah awal dari segala hikmat. Menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan pada tempatnya. Sehingga kita dalam mengambil keputusan, mengambil langkah, bersikap, baik dari dalam rumah maupun ketika kita berada di luar rumah, kita mengandalkan hikmat. Bukan mengandalkan hawa nafsu, keinginan, kebencian, kemarahan, kegeraman, keserakahan, dan berbagai hal yang muncul di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, oleh karena itu pertanyaan yang serius bagi saya dan saudara-saudara di hari-hari ini adalah, dan di penghujung hari ini, ketika kita memasuki malam adalah undangan kebodohan seperti apa yang seringkali muncul dalam benak kita. Kita bisa mendiskusikannya di antara keluarga-keluarga kita. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, undangan kebodohan seperti apa yang seringkali muncul? Bagi setiap orang bisa berbeda, bagi setiap keluarga bisa tidak sama, masing-masing. Yang khas yang seringkali muncul di tengah hidup kita. Undangan kebodohan seperti apa yang kadang-kadang kemudian memasuki ruang pikiran kita, memasuki ruang hati kita, dan kemudian tidak jarang kita kemudian memilihnya ketimbang undangan hikmat. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk mendiskusikan ini selama 5 menit masing-masing keluarga. Orang tua dengan anak, kita mendiskusikannya. Dan kemudian bagaimana kita menyelesaikan semua itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bagaimana kita kemudian mengeksekusi pilihan hidup kita. Apa yang kita kerjakan dalam rangka mengambil pilihan hidup di tengah-tengah undangan kebodohan yang seringkali muncul dalam hidup pribadi, tapi juga hidup keluarga yang seringkali kita alami. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, Allah menolong kita untuk membicarakan ini dari ruang keluarga kita, bersama-sama dengan anak-anak dan orang tua kita. Sehingga hikmat Allah lah yang menuntun kita untuk mengatakan, saya mau memilih undangan hikmat dan bukan undangan kebodohan. Hikmat mengarahkan kita kepada kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tapi undangan kebodohan mengarahkan kita pada kematian dan kehancuran hidup. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap keluhan dan harapan kami. Engkau mendengar setiap sukacita dan kegembiraan kami. Dan hari ini kami datang tertunduk bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sendengkan telinga kasih sayang Tuhan untuk pokok-pokok doa pribadi yang di awal doa syafaat ini kami naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Rengkung, Saudara Porosi Kolibu, Ibu Wulan Tikonuwo, Ibu Grace Pangemanan, Ibu Nelly Ratundwisang, Oma Bagi, Bapak Heri Bulok Lapna, Bapak Joni Edwin, Ibu Rina Rompas, Ibu Roslinda Sumayo, Bapak John Manuhutu. Dalam tangan Tuhan, semua kekasih kami ini kami pasrahkan dengan keyakinan bahwa Tuhanlah sumber segala sukacita dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah tubuh mereka, jamah makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, itu menjadi alat berkat dan perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang lemah tubuh. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan keluarga-keluarga yang didoakan dalam seminggu ini. Keluarga Sumo Subroto, keluarga Suryani Koyanso, keluarga Kolibu Supit, keluarga Kengguan Perang, keluarga Kipu Halapiri, keluarga Sitorus Sihombing. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk mereka-mereka yang di sepanjang minggu ini ditambahkan 1 tahun usia. Kami menyerahkan Saudari Gracia Lopulalan, Bapak J. Komar Mulyo, Ibu Herlina Talib, Saudara Sifki Tamamekeng, Bapak Filipus Latuputi, Saudara Septian Adi Winarno, Bapak Bernardus Andrianto, Bapak Juan Angelo, Ibu Seplin Sanampe. Dalam tangan Tuhan, hamba-hambamu yang ditambahkan usia oleh Tuhan ini boleh bersyukur karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti ada dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan menyertai gereja-gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia, GPIB. Kami berdoa bagi jemaat Galilea, kami berdoa untuk semua presbiter, diaken, penatua, dan pendeta. Kami berdoa untuk pelkat komisi BPPJ, panitia pengadaan ruang pelkat, Yapendik Rumah Ceria Galilea, tim Satgas Usaha Dagang Galilea, komisi-komisi yang ada. Kami berdoa untuk tim Satgas COVID-19 GPIB Galilea. Biarlah karya layan yang semua sedang kerjakan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan upaya pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Tambahkan kuat, sabar, dan hikmat-Mu supaya ada banyak orang yang boleh disembuhkan dari penanganan-penanganan yang serius terhadap pandemi COVID ini, bahkan dampak yang sedang dirasakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berkati pemerintah yang dengan kerja keras berupaya untuk menyelesaikan pandemi COVID di Indonesia. Berkati TNI Polri, berkati tim medis, berkati semua orang yang berjuang Tuhan untuk ini. Biarlah karya kehidupan yang mereka sedang lakukan sungguh-sungguh menjadi alat berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami menyerahkan forum komunikasi gereja-gereja segalaksi di Bekasi ini. Tuhan menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Kami memohon pemeliharaan Tuhan bagi para suami, istri, orang tua yang bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah, anak-anak yang masih belajar dari dalam rumah. Tuhan berikan ketenangan, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, sehingga Tuhan semua anggota keluarga boleh hidup damai satu terhadap yang lain dalam rumah yang diberkati Allah. Terima kasih Tuhan,
Banyak yang kami mau minta dari Tuhan hari ini, tapi Tuhan mendengar dan menyahuti doa-doa, baik pribadi maupun bersama yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini. Arahkanlah hati, pikiran, dan perasaanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.